Bayangkan Anda hidup di abad ke-12. Di Eropa, masa ini sering disebut abad kegelapan, sebuah era stagnasi dan ketidakpastian. Namun, di belahan dunia lain, peradaban Islam sedang mencapai puncak keemasannya. Di persilangan dua dunia inilah, di tempat yang paling tidak terduga, sebuah mahakarya kartografi lahir. Sebuah peta yang akan menjadi yang paling akurat di dunia selama 3 abad mendatang, Tabel JNA atau Kitab Rujjar. Kisah luar biasa ini tidak dimulai di pusat keilmuan Islam seperti Baghdad atau Kairo, melainkan di Palermo, Sisilia. Saat itu, Sisilia diperintah oleh Raja Roger II, seorang penguasa Norman yang bukan hanya penakluk ulung, tapi juga seorang patron ilmu pengetahuan yang visioner. Berbeda dengan banyak bangsawan Eropa yang terkurung dalam tradisi, Raja Roger memiliki pandangan kosmopolitan. Ia mengumpulkan para ilmuwan terbaik dari berbagai latar belakang Yunani, Kristen, dan terutama Muslim di istananya yang megah, menciptakan sebuah inkubator intelektual yang luar biasa. Raja Roger II memiliki satu ambisi besar. Ia menginginkan sebuah peta dunia yang lebih akurat dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Sebuah peta yang tidak hanya berdasarkan mitos atau legenda, tetapi berdasarkan fakta dan observasi. Untuk mewujudkan impian ini, ia tidak mencari di Roma atau Paris, ia justru memanggil seorang cendekiawan Muslim terkemuka, Muhammad Al-Idrisi. Al-Idrisi adalah seorang geografer jenius yang lahir di Suta, sekarang bagian dari Spanyol, dan mengenyam pendidikan di Deba, salah satu pusat peradaban Islam yang paling cemerlang. Ia adalah pilihan yang sempurna untuk proyek ambisius ini. Permintaan Raja Roger kepada Al-Idrisi sangatlah jelas dan menantang. Buatlah sebuah peta dunia yang tidak hanya indah secara artistik, tetapi juga diverifikasi secara empiris. Ini bukan tugas yang mudah. Proyek raksasa ini akan memakan waktu 15 tahun untuk diselesaikan, sebuah dedikasi yang luar biasa dari seorang raja dan seorang ilmuwan. Mereka berdua memulai sebuah perjalanan intelektual yang akan mengubah cara dunia memandang dirinya sendiri. Al-Idrisi tidak bekerja sendirian di dalam perpustakaan yang sunyi. Ia melakukan apa yang sekarang kita sebut sebagai penelitian lapangan modern dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 1,5 dekade, timnya mengumpulkan data dari berbagai sumber. Ia secara sistematis membandingkan teks-teks geografi kuno dari era Yunani dan Romawi, seperti karya Ptolemeus, dengan ratusan laporan terbaru dari para pelaut, pedagang, dan penjelajah yang baru saja kembali dari perjalanan jauh mereka. Bayangkan istana Palermo pada masa itu, ramai dengan para musafir dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang membawa cerita, sketsa, dan catatan perjalanan dari negeri-negeri yang jauh. Al-Idrisi dan timnya dengan cermat mewawancarai mereka, menanyakan detail tentang jarak antar kota, kondisi geografis, rute perdagangan, bahkan budaya dan politik masyarakat setempat. Setiap informasi tidak langsung diterima begitu saja. Setiap data diverifikasi berulang kali melalui berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan keakuratannya. Jika ada laporan yang bertentangan, Al-Idrisi akan menolaknya sampai ia menemukan konsensus yang kuat. Proses riset yang sangat ketat inilah yang menjadi fondasi dari kehebatan tabula Rogeriana. Hasilnya adalah sebuah pencapaian yang benar-benar mengejutkan pada zamannya. Tabula Rogeriana sebenarnya terdiri dari 2 komponen utama. Komponen pertama, dan mungkin yang paling legendaris, adalah peta fisik itu sendiri. Peta ini diukir di atas sebuah piringan perak raksasa dengan berat sekitar 150 kg. Ini bukan hanya alat navigasi, tetapi juga sebuah simbol kemewahan, kekuasaan, dan dedikasi Raja Roger II terhadap ilmu pengetahuan. Sayangnya, artefak yang tak ternilai ini hilang selamanya. Piringan perak itu dilebur dan dijarah selama kerusuhan beberapa dekade setelah kematian Raja Roger, sebuah kehilangan yang sangat besar bagi sejarah. Namun, untungnya, komponen kedua dari proyek ini berhasil bertahan hingga kini. Ini adalah kitab yang menyertai peta tersebut, yang berjudul asli Nuzhat al-Mashtaq fi Ikhtirak al-Afaq, yang berarti hiburan bagi mereka yang rindu menjelajahi cakrawala. Kitab ini lebih dikenal sebagai Kitab Rujjar atau Buku Roger. Di dalam buku inilah seluruh kekayaan informasi yang dikumpulkan Al-Idrisi didokumentasikan. Buku ini berisi deskripsi yang sangat rinci tentang budaya, politik, kondisi sosial, dan ekonomi dari setiap wilayah yang dipetakan, menjadikannya sebuah ensiklopedia geografis terlengkap pada masanya.
Lalu, apa sebenarnya yang membuat tabula Rogeriana begitu revolusioner dan mendahului zamannya? Ada beberapa faktor kunci. Hal pertama yang paling mencolok bagi kita saat ini adalah orientasinya. Berbeda dengan peta modern yang selalu menempatkan utara di bagian atas, tabula Rogeriana digambar dengan selatan di atas dan utara di bawah. Ini bukan kesalahan, melainkan sebuah konvensi pemetaan yang umum di kalangan cendekiawan Muslim saat itu. Jika Anda membalik peta Al-Idrisi, Anda akan melihat sebuah gambaran dunia yang terasa familiar dengan Eropa di bagian bawah, sementara Afrika dan semenanjung Arab mendominasi bagian atas. Orientasi ini menunjukkan perspektif dunia yang berbeda dari yang kita kenal sekarang. Keunikan kedua, dan yang paling fundamental secara ilmiah, adalah penegasan bentuk bumi, di masa ketika banyak orang di Eropa masih memperdebatkan apakah bumi itu datar, atau bahkan percaya pada cerita-cerita fantastis tentang ujung dunia. Al-Idrisi dengan tegas menyatakan dalam karyanya bahwa bumi itu berbentuk bulat atau sferis. Ia tidak hanya mengatakannya, tetapi ia merancang seluruh sistem pemetaannya berdasarkan premis ini. Ia bahkan menghitung keliling khatulistiwa dengan tingkat akurasi yang luar biasa untuk zamannya. Berdasarkan teori Ptolemaios, ia membagi dunia menjadi 7 zona iklim dari utara ke selatan. Tetapi ia menyempurnakan dan mengoreksi data Ptolemaios dengan informasi baru yang ia kumpulkan. Akurasi geografis peta ini benar-benar menakjubkan. Tabula Rogeriana membentang dari Kepulauan Kanaria di ujung barat hingga ke Tiongkok dan Korea di ujung timur. Dari Skandinavia yang dingin di utara hingga ke jantung Afrika Tengah. Al-Idrisi berhasil memetakan aliran sungai-sungai utama dunia seperti Sungai Nil, Sungai Nise di Afrika Barat, dan Sungai Danube di Eropa dengan detail yang baru bisa ditandingi oleh para kartografer barat ratusan tahun kemudian. Ia menggambarkan kota-kota, pegunungan, dan danau dengan presisi yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, dunia yang dikenal pada abad ke-12 disatukan dalam satu representasi visual yang komprehensif dan dapat diandalkan secara ilmiah. Warisan tabula Rogeriana sangatlah monumental. Setelah selesai dibuat pada tahun 1154, peta ini tetap menjadi referensi geografis standar dan paling otoritatif di dunia selama hampir 300 tahun. Peta ini adalah Google Maps-nya abad pertengahan. Salinan-salinan manuskrip dan data yang terkandung di dalam kitab Rujjar menyebar ke seluruh Eropa dan dunia Islam. Banyak yang meyakini bahwa karya Al-Idrisi ini secara langsung atau tidak langsung telah memengaruhi para penjelajah besar di era penemuan. Ketika Christopher Columbus dan Vasco da Gama mulai merencanakan perjalanan epik mereka untuk mencari rute baru, sangat mungkin data yang telah dikumpulkan oleh Al-Idrisi ratusan tahun sebelumnya menjadi salah satu panduan krusial yang mereka gunakan. Tabula Rogeriana lebih dari sekadar selembar peta kuno. Ia adalah simbol, sebuah perwujudan sempurna dari sinergi intelektual lintas budaya. Di tengah dunia yang seringkali terpecah oleh konflik agama dan politik, proyek ini menunjukkan sebuah kolaborasi damai yang luar biasa. Seorang raja Kristen Norman yang visioner memberikan kepercayaan penuh kepada seorang ilmuwan Muslim jenius. Hasilnya adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah geografi abad pertengahan. Karya Al-Idrisi membuktikan sebuah kebenaran universal ketika ilmu pengetahuan dibebaskan dari batas-batas agama dan budaya. Ketika rasa ingin tahu didukung oleh sumber daya, hasilnya bisa mengubah cara kita melihat dunia secara harfiah. Kisah ini adalah pengingat penting bahwa kemajuan peradaban bukanlah milik satu budaya saja, melainkan hasil dari pertukaran ide yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.